Kalian pernah dengar tentang Gunung Seulawah? Gunung ini ada di Aceh Besar, berdiri megah seolah jadi penjaga hutan dan tanah-tanah tua di sekitarnya. Bagi sebagian orang, Seulawah hanyalah tempat wisata alam, tempat mendaki, atau lokasi penelitian vulkanik. Tapi bagi orang-orang tua di desa-desa kecil di bawah gunung itu, Gunung Seulawah adalah tempat yang suci, penuh rahasia, dan menyimpan cerita yang tak boleh sembarangan dibicarakan. Cerita ini bermula dari seorang mahasiswa bernama Taufik. Ia kuliah di jurusan arkeologi di Banda Aceh. Taufik bukan mahasiswa biasa yang cuma cari nilai dan lulus. Ia punya rasa penasaran besar terhadap sejarah-sejarah yang nggak masuk buku pelajaran. Menurutnya, sejarah yang paling menarik itu justru yang tidak tercatat, yang tersembunyi, yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Taufik langsung tertarik. Ia ikut nimbrung, pura-pura santai sambil pesan kopi. Dengan pelan, ia tanya, "Pak, tadi bicara soal kerajaan lama, di kaki Gunung Seulawah ya?" Salah satu bapak itu melirik. Matanya tajam, seolah menilai apakah Taufik layak tahu atau tidak. Lalu ia bicara pelan, "Nak, ini bukan cerita main-main. Banyak yang penasaran, tapi yang terlalu penasaran kadang nggak balik." Ucapan itu membuat Taufik makin penasaran. Ia tahu cerita-cerita rakyat seperti ini memang suka dibungkus dengan aura mistis. Tapi justru itu yang bikin menarik. Malam itu juga, Taufik pulang ke kos dan mulai mencari segala informasi tentang Gunung Seulawah. Ia menemukan beberapa catatan tua dari arsip digital universitas dan laporan-laporan ekspedisi zaman Belanda. Dalam salah satu laporan yang sudah kuno, ada disebutkan tentang batu berukir di bagian timur hutan Seulawah yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya disebutkan sebagai batu peninggalan masyarakat pra-Islam yang tidak dikenali. Taufik memutuskan untuk turun ke lapangan. Ia mengurus izin sederhana, membawa alat-alat dokumentasi, dan memutuskan tinggal beberapa hari di desa paling dekat dengan kaki gunung. Sebuah desa kecil bernama Blang Raya. Desa ini tidak begitu dikenal, tidak ada di brosur wisata, tapi bagi Taufik, justru desa seperti itulah yang mungkin menyimpan potongan sejarah. Saat tiba di desa itu, Taufik disambut ramah oleh kepala desa, Pak Nurdin. Pria tua berkain sarung dan bersorban putih itu tinggal di rumah panggung sederhana. Setelah dijamu kopi dan kue timpan, barulah Taufik menceritakan maksudnya. Saat